Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, selamat malam. Selamat belajar, ya, selamat belajar. Hari ini kita belajar tentang hitung-hitungan, yaitu seputar garis waktu dari uang, nilai sekarang dan nilai masa depan uang, dan juga suku bunga. Nah, gitu, cara menghitung tingkat bunga, gitu ya. Atau cara menghitung kalau kita kredit itu gimana sih cara ngitungnya gitu. Nah, itu ada cara perhitungannya. Oke, saya akan share screen dulu. Nah. Udah muncul ya Bapak Ibu itunya? Sudah. Oke. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita belajar tentang pasar keuangan. Ya. Di sini pasar keuangan ini maksudnya adalah bagaimana cara menghitung nilai-nilai dari uang, lalu gimana uang itu beredar, terus apa gunanya uang, gitu kan. Nah, di e-learning itu saya sudah kasih tugas keempat, dan itu dibuat makalahnya aja gitu ya. Dan itu teori semua. Gitu. Nggak ada hitungan, kalau ada hitungan nanti kita bahas gitu ya. Nah, jadi itu teori dan itu Bapak Ibu baca gitu. Bapak Ibu baca dan dipahami gitu ya. Nah, saat ini kita ke hitung-hitungannya langsung sebab materinya 2 kali lipat lebih banyak dari biasanya. Nah, makanya saya bagi tugas kita gitu ya. Bapak Ibu cari teori, saya nyediain soalnya gitu. Nah, gitu. Baiklah, kita mulai aja. Yang pertama yaitu tentang analisis garis waktu. Nah, sesuai RPS yang saya kirimkan, pelajaran kita hari ini kan di pertemuan kedua ya, 3 ke kedua ya kalau yang ini. Nah, sebelumnya saya sudah menugaskan yang yaitu tentang analisis laporan keuangan. Nah, itu pelajarannya di pertemuan kelima gitu. Nah, jadi kita udah hampir selesai ke pertemuan kelima gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu di analisis keuangan itu nanti setelah itu Bapak Ibu akan mencari bentuk-bentuk laporan laba rugi semuanya. Kemarin kan di laporan keuangan udah lengkap ya, ada laba rugi, ada catatan laporan keuangan, semuanya ada di situ gitu. Nah, nanti ke depannya kita akan membandingkan pos-pos itu. Nah, jika posnya turun, itu maksudnya apa? Nah, jika posnya naik, itu masuknya apa? Nah, itu di pertemuan selanjutnya. Oke, yang saat ini kita membahas analisis garis waktu. Kita bicara tentang uang. Timeline analysis. Timeline analysis ini adalah berupa bagaimana kita menghitung dalam jangka waktu tertentu itu uang kita sudah jadi berapa gitu. Nah, itu. Jadi alat analisisnya ini berupa garis ya, garis waktu gitu. Nah, garis waktu itu dari 0 sampai berapa gitu. Nah, terus kasnya itu uangnya tuh dari berapa sampai berapa pula gitu. Itu namanya garis waktu gitu ya. Nah, jadi timeline analisis ini berguna untuk mewujudkan perwujudan berarti sebuah gambaran atau perwujudan grafis. Grafis itu maksudnya adalah dia gambaran yang secara dia ada garisnya, yang menandakan ada angkanya, yang merupakan itu periode-periode gitu kan. Yang digunakan untuk menunjukkan kapan terjadinya arus kas. Nah, misalkan di tahun pertama arus kas segini, tahun kedua arus kas bertambah segini, nah, tahun ketiga arus kas bertambah pula segini, gitu. Nah, itu namanya perwujudan grafis. Grafis itu hanya ada 2D ya, nah, hanya ada gambar gitu. Dilanjut yaitu analisis garis waktu ini berguna untuk apa aja sih gitu. Nah, pertama untuk perencanaan pensiunan. Misalkan Bapak Ibu pensiun 5 tahun lagi. Nah, apa sih yang Bapak Ibu siapkan selama 5 tahun itu? Nah, berapa uang yang misalkan Bapak Ibu 5 tahun ke depan itu, 5 tahun lagi pensiun itu mau naik haji gitu ya. Nah, jadi biaya naik haji 100 juta di tahun kelima. Nah, dari sekarang Bapak Ibu harus menyiapkan
apa gitu, berapa uang setiap tahunnya yang harus Bapak Ibu siapkan. Nah, itu menganalisa itu. Dan terus penilaian saham dan obligasi. Nah, saham dan obligasi ini dinilai dari jangka waktu tertentu. Nah, jadi kalau misalkan saham nanti 2 hari lagi naik segini, kita bisa prediksi gitu. Nah, berdasarkan faktor-faktor ekonomi internasional itu. Nah, obligasi juga begitu, dia mirip gitu ya. Terus membuat jadwal cicilan pinjaman. Nah, cicilan pinjaman ini paling sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Biasanya beli motor, kredit. Nah, di tahun ini angsurannya begini, bulan ini angsuran seperti ini gitu. Nah, itu untuk merencanakan itu. Lalu membuat keputusan perusahaan yang sehubungan dengan investasi pada pabrik dan peralatan baru. Nah, ini tentang penyusutan atau amortisasi dari pemakaian perlengkapan dan peralatan di perusahaan. Misalkan asumsi dari sebuah laptop itu masa ekonomisnya 5 tahun, misalkan ya. Nah, jadi selama 5 tahun itu untuk membeli baru di tahun kelima, perusahaan tentu harus nabung, gitu. Nah, tentu harus nabung karena sudah dipastikan atau sudah diasumsikan atau diperkirakan bahwa laptop tersebut akan tidak ekonomis lagi setelah 5 tahun. Nah, jadi itu akan membuat keputusan oleh perusahaan, gitu ya. Nah, terus lanjut, ini bentuk garis waktu ini. Nah, maksudnya adalah misalkan uang yang ada di tangan kita saat ini ada 200 juta. Lalu berapa nilainya di masa depan? Nah, ilustrasi paling gampangnya begini. Bapak Ibu pergi ke McD atau McD gitu ya, atau McDonald. Di sana ayam goreng itu kalau tahun 2010 harganya 20.000 gitu. Nah, sekarang tahun 2020 atau 2022 kan nggak pasti lagi ayam itu harga segitu gitu kan? Nggak mungkin. Sebab apa? Akan ada kenaikan bahan pokok, yaitu inflasi tadi. Nah, itu disebabkan karena inflasi. Makanya harga ayam goreng yang saat 2010 itu tidak akan pernah sama dengan harga ayam goreng pada tahun 2022. Pasti dia naik gitu. Karena apa? Ada inflasi. Ada penambahan dari nilai mata uang tersebut gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini sudah diasumsikan di garis ini, bagian atas ini yang namanya adalah periode. Periode digambarkan bisa tahunan, bisa bulanan, bisa semesteran, bisa kuartal. Kuartal itu per 4 bulan ya. Kalau semester per 6 bulan gitu ya. Nah, terus bagian bawah itu jumlah uangnya gitu atau kas. Nah, kas itu uang yang dimiliki saat ini gitu ya. Nah, di tahun 0 itu adalah tahun tempat kita mulai sebelum tahun 1 gitu. Nah, jadi kalau hitungannya ke sini interval 0 ke 1 ini hitungannya 1 gitu ya, 1 tahun. Nah, yang dihitung ininya nih. 1 dari sini ke sini juga 1. Nah, jadi kalau ngitung 1, 2, 3 gitu. Nah, jangan pula di sini pula 1, 2, 3 itu salah. Karena dia tuh jangkanya yang dihitung ininya. Jadi di awal saat ini misalkan kita memiliki uang 100 juta. Berapa sih nanti nilai uang kita di tahun 1 gitu. Apakah sama dengan tahun 0? Enggak dong, gitu kan? Nah, seperti itu. Ini penjelasan dari interval tadi, dari garis waktu tadi, interval dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3 itu merupakan periode waktu setiap tahun atau setiap bulan, atau bisa saja setiap kuartal gitu ya. Nah, waktu 0 yaitu waktu hari ini, yang ketika itu Bapak Ibu memegang uangnya gitu. Nah, terus yang merupakan awal dari periode ke-1. Gitu ya. Nah, terus nanti di waktu ke-1 itu adalah akhir dari periode ke-1 dan awal di periode kedua gitu. Nah, jadi itu menghitung jangkanya gitu ya. Nah, terus periode bisa dalam tahun, bulan, kuartal, dan semester. Nah, seperti itu. Ini sudah saya jelaskan
Tadi kalau yang udah akhir tahun itu ditandai dengan tanda tanya karena kita belum tahu ya, belum menghitung berapa sih uang kita di akhir periode gitu, di akhir tahun kelima tersebut gitu. Oke, kita lanjut ini. Kita sekarang mulai memahami atau konsep dari nilai masa sekarang dan masa depan uang gitu. Uang itu ada nilainya. Kemarin sudah bertanya gitu kan, Bu, bisa kan nanti uang kita segini bisa jadi naik dong di tahun depan? Bisa aja gitu, tergantung nanti berapa yang Bapak depositokan, yang Bapak simpan. Nah, tujuan penyimpanannya adalah agar bertambah gitu ya. Nah, siapa yang menambah? Yaitu bank berupa bunga gitu. Bunga. Ya, bunga itu yang bertambah gitu. Setiap tahunnya bertambah. Makanya kalau orang mendepositokan uang di tahun ini 2022, nanti 2027 itu uangnya bisa jadi udah 2 kali lipat, bisa tergantung bunga saat itu gitu ya, bunga per tahun gitu. Nah, di sini nilai masa sekarang uang itu namanya present value atau disingkat PV gitu ya. Nah, PV-nya itu adalah nilai hari ini dari arus kas atau uang. Misalkan hari ini saya pegang uang 100 juta misalkan ya. Itu nilai hari ini uang saya. Belum tentu tahun 2024 uang saya bernilai 100 juta kalau saya simpan di bank gitu. Nah, itu ya. Lalu nilai masa depan, future value gitu ya, atau FV. Nah, itu maksudnya adalah suatu jumlah yang akan dicapai oleh arus kas atau uang gitu. Kalau future value itu adalah uang kita di masa depan tuh berapa sih jumlahnya gitu, di masa mendatang gitu. Nah, seperti itu. Jadi serangkaian perkembangan arus kas yang kita miliki dalam jangka waktu tertentu. Ini bisa terlihat dari proses mendepositokan uang gitu ya, menyimpan uang di bank dalam bentuk deposito gitu. Lalu uang tersebut ketika disimpan atau didepositokan di bank, itu dia akan di-compound. Compound itu adalah pemajemukan atau peningkatan gitu ya. Nah, di sini maksudnya adalah proses aritmatika untuk menentukan nilai akhir suatu arus kas atau serangkaian arus kas yang bila digunakan bunga majemuk gitu. Nah, jadi yang menambah uang kita tadi itu adalah bunga. Dan yang menambah harga dari MCD tadi itu adalah inflasi, peningkatan nilai bahan pokok lah, bahan apa namanya itu minyak goreng atau apa gitu kan, ya itu yang menambahnya. Makanya tidak bisa apa namanya tuh harga-harga itu tetap seperti itu aja gitu. Lanjutnya contoh ilustrasinya begini. Nih, Joko berencana mendepositokan uangnya sebesar 200 juta di bank yang membayar bunga 5% per tahunnya atau setiap tahunnya. Nah, jadi uang Joko sekarang itu ada 200 juta gitu ya. Berarti itu PV-nya gitu. Yang membayar bunga berarti bunganya atau diskon rate-nya itu adalah 5%. Nah, itu nanti ada R gitu ya, diskon rate. Setiap tahunnya, per tahunnya diskonnya bunganya 5%. Gitu. Berapa jumlah yang akan Joko miliki di akhir tahun ketiga? Nah, dia jangka waktunya 3 tahun gitu ya. Nah, itu. Jadi itulah ilustrasi dari soal-soal ujian biasanya. Gitu. Nah, lanjut beberapa istilah yang akan ditemukan dalam menghitung PV dan FV, yaitu ada CF. CF itu cash flow. Yang kedua INT. INT itu bunga yang diterima sepanjang tahun. I itu adalah interest gitu ya. NT itu adalah periodenya. T itu periodenya, N itu angkanya gitu ya. Nah, jadi bunga yang diterima setiap tahunnya. Nah, ini ya I. I-nya itu ada I besar, ada I kecil, tapi di sini karena formatnya huruf besar semua, jadi I kecilnya jadi besar gitu ya. I besar atau I kecil itu artinya interest atau bunga atau tingkat bunga gitu. Nah, terus ini N juga. N itu adalah jumlah periode dalam analisis. Ada N besar dan N kecil. Itu sama, yaitu jumlah periode di dalam analisis gitu. Oke, selanjutnya menghitung FV dan PV.
Nah, yang pertama adalah nilai masa depan uang itu, future value gitu ya. Rumusnya itu FV sama dengan PV kali ya, ini dikali, maksudnya dikali 1 tambah R pangkat T gitu. R itu adalah discount rate. Discount rate itu sama dengan bunga kalau di sini gitu. Nah, sama dengan bunga. T itu adalah periode. Nah, berapa lamakah si Joko tadi mendepositokan uangnya di bank? Berarti 3 tahun tadi ya. Tadi kata-katanya tahun ketiga gitu. Kalau di sini, nah di tahun ketiga katanya ya, di tahun ketiga. Jadi Joko itu memiliki periodenya itu 3 gitu, T-nya 3. Nah contohnya ini, Budi ingin mendepositokan uangnya di bank sebesar 500 juta. Pihak bank memberikan bunga sebesar 5% terhadap uang Budi. Gitu. Jadi Budi itu memiliki uang itu adalah uangnya sekarang 500 juta gitu ya. Bunganya 5%. Lalu deposito tersebut memiliki jangka waktu selama 5 tahun. T-nya 5 tahun. Nah, berapa jumlah uang yang dimiliki Budi di tahun kelima? Nah, ini kalau hitung manual, kalau hitung satu-satu ya ini saya hitung di Microsoft Excel. Nah, hitung manualnya seperti ini. Jadi PV-nya itu 1 tambah ini itu kan, jadi hasilnya seperti ini. Ini hasilnya 638.140.781. Kalau digenapkan jadinya, kalau dibulatkan ya, jadinya 638.141.000. Totalnya di tahun kelima gitu. Nah, besar kan bunganya gitu. Peningkatan bunganya besar. Jadi mendepositokan uang tuh mainnya itu adalah bunga gitu, bunga bank gitu. Nah, ini hitungan manual saya hitung di apa tadi di Microsoft Excel. Nanti kita lihat hitungannya. Lalu ini hitungan rumus. Rumusnya seperti ini. Nah, di sini sudah ada PV-nya 500 juta, ada R itu discount rate gitu ya, atau bunganya gitu. Itu 5%. Nah, terus ada T itu periode 5 tahun gitu. Nah, pertanyaannya berapakah future value-nya? Gitu. Nah, jadi tinggal dimasukkan ke rumus, lalu di apa namanya itu dijumlahkan atau dikalikan gitu, dicari hasilnya. Nah, tadi saya pakai kalkulator ya. Ini 1 tambah 5% dipangkatkan 5. Berarti 1,05 pangkat 5. Silakan dicari di HP masing-masing, di kalkulator masing-masing. Benar nggak segini gitu. Karena saya bulatkan tadi gitu ya. Nah, barulah nanti yang 500 juta ini dikali dengan hasil dari ini. Hasilnya ini kan. Nah, 1,276282. Jadi hasilnya future value-nya terakhir itu adalah 638.141.000, sama dengan yang tadi gitu. Nah, jadi uang yang dimiliki Budi di tahun kelima sebesar 638.141.000 gitu. Nah, seperti itu hitungnya. Lalu kita ke latihan soal. Ini tuh manis banget, manis. Ini siapa yang belum di-mute ini? Oke, Bapak Ibu, ini ada latihan soal. Silahkan dikerjakan gitu ya. Silahkan dikerjakan, waktunya masing-masing soal ini 5 menit gitu. Silahkan, tadi saya sudah minta apa namanya itu, minta nilai sekarang dari uang belum saya itu ya. Nah, nanti kita itu kan. Nah, silahkan Bapak Ibu, soal nomor 1 ini dikerjakan dalam waktu 5 menit dari sekarang. Nanti saya lihat jawabannya berapa gitu ya. Indah mempunyai uang sebesar 400 juta. Jadi 5 menit dari sekarang itu 19.25 udah selesai gitu. Silakan. Selesai, Bu. Berapa? 530.290.231. Berapa itu Pak Kasdi? Saya
chat, Bu. Di grup ya, Pak ya? Di grup. Di grup apa di sini? Di sini ya. Chat sini aja ya. Oh iya iya. Oke. Rp500 juta 530.291.231,4. Oke, betul ya. Berarti nilai dari apa namanya itu? Nilai uangnya di masa depan itu adalah sebesar 535.290.231,04. Nah, gitu ya. Nah, jadi lumayan kan? Ada peningkatan 135 juta gitu. Nah, silakan mendepositokan uang ke bank. Nanti jadi banyak uangnya gitu ya. Oke. Baiklah, itu yang kedua itu sudah tahu cara carinya belum? Karena kayaknya saya belum kopas yang cara kedua hari ini. Di sini saya sudah mana ya file saya tadi pasar keuangan. Saya share yang Word-nya deh. Caranya bagaimana gitu. Itu ibaratnya Bapak Ibu itu mau beli rumah 5 tahun lagi gitu. Nah, jadi harus direncanakan uangnya sekarang itu yang mau dikumpulkan berapa gitu ya. Ini bunga. Nah, ini menghitung yang namanya PV. PV itu adalah present value dari uang itu. Kelihatan nggak sih Pak? Ini kecil banget ya. Jadi di sini ilustrasinya adalah Sania ingin membeli rumah, gitu ya, di Jakarta. 4 tahun lagi gitu. Nah, 4 tahun lagi berarti dari sekarang tahun 2026 ya, itu 2026. Nah, terus diperkirakan harga rumah 4 tahun lagi itu adalah 800 juta per unit gitu. Nah, setelah bertanya ke bank, Sania itu mengetahui KPR tadi, bunga KPR selama 4 tahun ke depan itu adalah 5%. Nah, berapakah yang harus disiapkan Sania hari ini agar mencapai harga rumah tersebut di tahun keempat? Nah, di sini sudah ada ilustrasinya nih. Nah, jadi FV, yang tadi yang diketahui adalah FV ya. FV itu adalah future value-nya, harga rumah yang di masa mendatang gitu, yang di tahun keempat itu. Nah, jadi R-nya atau discount rate-nya atau bunganya itu 5%. Nah, dengan periodenya 4 tahun. Nah, lalu berapakah present value-nya uang yang harus disiapkan sekarang gitu. Nah, seperti ini cara ngitungnya itu. 800 juta per atau bagi 1 tambah 5% dipangkatkan 4 gitu. Nah, jadi 800 juta per 1,169869. Hasilnya adalah 637.837.250,154 gitu ya. Nah, jadi 638 juta yang harus disiapkan oleh Sania per tahun itu. Nanti kalau mau per bulan dibagilah 12 kan. Jadi per bulannya berapa yang harus dia tabung gitu. Untuk membeli rumah di tahun keempat nanti gitu. Seperti itu. Ini cara menghitungnya. Nah, rumusnya ini. Nah, sekarang kita hitung yang tadi. Yang soal nomor 2 tadi. Oke, ada yang sudah menghitung? Soal nomor 2 ini berapa nih? Mari kita hitung bareng-bareng nih. Jadi 0,05 di tahun keempat ini ya. Di tahun kelima ini ya. 1,05 pangkat 5. Nah,
127628. Nah, berapa hasil akhirnya? Ada yang udah selesai? Soal yang kedua Bu ya. Iya, soal yang kedua. 509.292.008 rupiah. Coba diketik Pak Kasdi. 6282. Berapa itu? Berapa hasilnya? Ada yang udah tahu? 509.292.000. Kalau di saya itu 833,623. Karena saya bulatkan ya. Jadi 1,05 itu dipangkatkan 5. Jadi 1,276282 gitu ya. Nah, jadi 650 itu dibagi 1,276282. Nah, itu ya. Jadi hasilnya adalah 509 Dibagi. Sama 5 tahun. Ada yang hasil lainnya enggak? 650 juta dibagi 1 ditambah 5% dikali dipangkat 5. Sudah. Sama dengan 1 ditambah 5% dipangkat 5. Di sini hasilnya 127. Sama dengan Pak Kasdi mengalihkannya itu ya, nggak dibulatkan gitu ya. Jadi hasilnya Nggak memang dibulatkan. segitu. Hasilnya memang segitu kalau nggak dibulatkan. Kalau saya bulatkan. 81 itu saya bulatkan jadi 82, Pak. Gitu. Oke, ya udah paham ya caranya. Jadi begitu cara ngitungnya. Nah, nanti soal ujian kita ini nih, gitu. Jadi soal UTS ya. Kita nggak ada soal teori, kita soalnya hitungan. Jadi silakan disiapkan. Gitu. Oke, ada yang mau bertanya nggak tentang ini? Apa namanya nilai uang ini? Nilai sekarang dan nilai masa depan. Silakan. Ada yang bertanya nggak? Sebelum masuk ke suku bunga. Nah, Nggak ada. kalau Saya nggak ada, ada, Bu. ya. Itu Sekarang, untuk kalau menentukan apa bukan menentukan ya. Misalnya tadi kan misalnya 5 tahun ke depan itu nilai harganya sekian. Nah, itu yang menentukan kan kita nggak tahu nilai sekian itu bisa berubah atau enggak, Bu? Iya, makanya kita asumsi namanya. Gitu. Oh, asumsi ya. Iya, Benar. diasumsikan. Siap. Kita kan ada survei tuh, kan ini bahasanya kan setelah survei. Nanti ada soalnya itu setelah survei, terus asumsi bahwa harga rumah 5 tahun ke depan itu sekian gitu. Nah, itu asumsi ya gitu. Karena ini adalah menghitung perencanaan keuangan namanya. Perencanaan keuangan dengan berkaca ke 5 tahun belakang. 5 tahun belakang itu kan kayak gitu. Iya, Pak. Ini artinya cuman asumsi, tapi aktualnya itu tergantung dari bunga bank yang berlaku ke depan. Jadi nggak cuman perencanaan aja, begitu kan ya Bu maksudnya? Iya, jadi begitu kan. Kalau soal nomor 1 itu kita uangnya itu udah tahu sekarang sekian. Nah, terus nanti dari bank itu pasti ada bunga kan? Pasti ada discount rate-nya gitu. Nah, bank itu pasti akan memberitahu. Makanya bank itu menggunakan tidak bunga tetap dia. Kadang campur. Misalkan secara nanti kalau dalam waktu berjalan itu akan ada perubahan gitu. Ada bahasanya di situ. Dan kita pun menyetujui itu gitu ya. Nah, misalkan ada bunga bank yang turun,
kita setujui, naik kita setujui gitu. Sebelum buka tabungan tadi gitu. Ada kan kalau kita mau baca tuh panjang gitu kan surat apa persetujuannya gitu. Nah, seperti Saya itu. pengalaman yang kayak Ibu tadi bilang, misalnya perusahaan membeli laptop 5 tahun ke depan akan ada penyusutan berapa persen gitu kan. Nah, di usaha saya sama Bu, kayak begitu. Saya perencanaan kayak begini. Tapi kenyataannya pas saya hitung prediksinya, ternyata nggak imbang gitu. Ternyata laptop yang saya mau itu harganya, misalnya dulu saya 5 tahun yang lalu saya beli 14 juta, 5 tahun ke depan harganya udah nggak bisa dihitung dengan asumsi saya, ternyata asumsinya meleset gitu. Nah, kadang-kadang kayak gitu pasti. Nah, itu Bapak bisa berkaca ke belakang gitu ya. Maksudnya 5 tahun belakangan itu berapa gitu, kenaikan per tahunnya bunganya gitu ya. Nah, saya tuh kalau ngitungnya saya lihat tuh belakang-belakangnya. Misalkan tahun kemarin berapa, 2 tahun kemarin berapa, 3 tahun kemarin berapa. Nah, saya kalkulasikan gitu ya. Oh, nanti tahun sekarang berarti naiknya segini loh rata-rata. Nah, itu kita harus punya insting, Pak. Harus punya apa ya, telepati lah gitu atau insting gitu memperkirakan. Itu, Bu. Oh, masa depan nanti gini loh gitu. Saya cuma ngitung 5%, ternyata kenaikan lebih dari 5%. Apalagi sekarang kan naiknya 2 kali lipat gitu, karena kita inflasi gitu. Seperti itu. Nah, itu tidak apa-apa karena memang gunanya dari perencanaan atau manajemen keuangan seperti itu, Pak gitu. Kadang betul, kadang itu ya udah kita rencanakan terlalu mahal di 5 tahun mendatang itu, uang kita dari perencanaan itu kan berlebih gitu kan, senang banget bisa makan-makan gitu kan. Saya bisa itu dulu tuh pernah gitu kan, saya rencanakan nanti harganya pasti naik segini gitu, ternyata nggak naik-naik banget gitu ya. Nah, jadi sisa uang tuh saya jalan-jalan gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang kurang juga gitu, seperti Pak Abrar bilang tadi, ternyata lebih besar gitu daripada asumsi kita gitu ya. Nah, itu. Jadi kita menghitungnya seperti ini. Karena di setiap kegiatan ekonomi pasti ada hitungannya gitu. Nah, kadang-kadang dia mendekati, kadang juga menjauh sih gitu. Nah, kebanyakan itu mendekati gitu ya kalau kita bisa menganalisa. Nanti di akhir itu adalah analisis risiko. Nah, itu juga kita belajar itu. Oke, yang nomor 2 ini ibaratnya kita mau beli mobil gitu kan ya, atau beli mobil 5 tahun lagi. Misalnya saya berencana mau beli mobil nih 5 tahun lagi gitu. Nah, berapa nih uang yang mau saya siapkan hari ini gitu. Tuh udah nabung per bulan sekian gitu kan. Nah, itu kalau ini kan gampang ya. Kita cuma memprediksi palingan naiknya kalau kita prediksi 5 tahun lagi 650, ya udahlah kita genapin aja lah 700 gitu kan. Mana tahu di kena zong pula kan kayak Pak Abrar tadi kan, nggak taunya naik banget gitu kan. Kalau saya gitu nambah dikit gitu, sekian persen gitu. Nah, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi mengenai nilai mata uang, nilai sekarang dan nilai masa depan dari uang. Kalau nggak ada, kita lanjut ke suku bunga. Suku bunga ini seru nih. Yang punya kreditan tuh harus nanti kalau punya kreditan, nah tiba-tiba orang yang meminjamkan kita itu, misalnya Adira lah atau apa ya, SIS atau apa. Nah, kalau dia kelebihan itu minta ke kita, bisa kita tunjuk dia kan. Nah, kita lihat hitungannya seperti apa gitu. Oke. Kita ke suku bunga. Suku bunga sini. Suku bunga itu maksudnya adalah balas jasa yang diberikan kepada nasabah yang membeli dan menjual produknya. Nah, misalkan Bapak menabung di Bank BRI, itu berarti Bapak membeli kan, membeli produk ya. Produknya yaitu berupa layanan tabungan, buku tabungan dan ATM gitu. Atau ada e-banking juga. Kita bayar loh itu setiap bulan, bayar apa namanya itu, fee-nya itu ya, biaya admin lah, biaya apalah namanya itu. Nah, itu nanti penghargaan dari bank itu berupa bunga gitu. Nah, berupa bunga. Jadi setiap bulannya kita kadang dapat 0,05% bunganya, ada berapa gitu kan. Nah, tergantung perjanjian dengan bank BRI-nya seperti apa atau aturan banknya seperti apa gitu. Lalu selanjutnya adalah harga yang harus dibayar kepada nasabah yang memiliki simpanan. Misalkan di koperasi. Kalau koperasi pakai bunga nggak sih Pak Kasdi? Enggak ya? Pakai bunga ya?
Tetap pakai, Bu. Pakai. Nah, jadi bunga itu kalau misalkan ada nasabah, kalau saya nih mau titip uang ke koperasinya Pak Kasdi gitu ya. Nah, Pak Kasdi kenakan bunga 5%. Otomatis itu adalah penghargaan dari koperasi Pak Kasdi ke saya gitu. Karena udah nyimpan di sini dan sudah memilih koperasi dari yang dikelola oleh Pak Kasdi gitu. Nah, itu maksudnya. Lalu yang selanjutnya harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank. Nah, jika nasabah itu memperoleh pinjaman. Misalkan saya minjam uang ke bank, tentu saya dikenakan bunga dong. Bunga itu adalah untuk membiayai pengelolaan uang tadi gitu. Nah, jadi kita tuh kan udah dipinjamin uang, masa kita tuh bebas-bebas aja, enak-enak aja gitu, nggak mungkin kan? Nah, tentu orang itu harus ada azas kepercayaannya gitu. Nah, dengan bunga ini baru, berarti kalau udah akhir-akhir itu nanti bunganya itu bisa saja sebagai alat penjamin dari bank itu. Selain kita sudah menjaminkan yang motor itu apa ya namanya itu. Nah, untuk dijaminkan itu dan juga BPKB ya. Nah, BPKB dijaminkan atau akta tanah dijaminkan. Nah, gitu. Ini bunganya itu juga dijaminkan sebagai pengelolaan oleh bank gitu ya. Nah, biaya pengelolaannya. Jadi bahasanya bunga kalau di sini. Oke, itulah namanya bunga. Lanjut, di sini ada jenis-jenis suku bunga. Jenis suku bunga itu ada 5. Yang pertama itu suku bunga tetap atau fix. Nah, suku bunga tetap ini maksudnya dia bersifat tetap dan tidak berubah sampai jangka waktu atau sampai dengan tanggal jatuh tempo. Nah, selama jangka waktu kredit. Misalkan kreditnya tahun 2022. Nah, sampai tahun 2023 jangka waktu kreditnya kan setahun tuh. Sampai 2023 masih tetap sama gitu bunganya. Nah, seperti ini, kalau ini program pemerintahan biasanya pakai ini ya, bunga KPR rumah murah gitu ya, mudah gitu. Murah gitu. Nah, atau rumah bersubsidi. Nah, bunganya tuh tetap gitu. Bunganya tetap. Dan yang kedua adalah suku bunga mengambang atau floating. Suku bunga mengambang ini maksudnya adalah suku bunga yang selalu berubah mengikuti bunga pasaran. Misalkan tahun ini suku bunga di pasaran 5%. Tahun besok bisa aja naik jadi 6% gitu kan. Nah, tergantung di pasaran itu terjadi seperti apa gitu. Nah, ini ada di suku bunga KPR untuk periode tertentu. Nah, itu di rumah-rumah yang sering dipromosikan oleh properti itu, marketingnya itu seperti ini gitu. Kadang setiap tahunnya berubah, kadang ada yang tetap gitu. Ada yang flat juga. Nah, bunga flat itu cara perhitungan yang berbeda, tapi bunganya tetap gitu. Jadi suku bunga flat itu maksudnya adalah suku bunga yang perhitungannya itu mengacu pada jumlah pokok pinjaman di awal. Misalkan pinjamannya 100 juta, untuk setiap periode cicilan itu sama gitu ya. Nah, jadi itu yang dihitung. Nanti kita hitung itu. Ini biasanya terjadi pada kredit jangka pendek seperti handphone yang biasanya dalam waktu 6 bulan bisa lunas atau 1 tahun bisa lunas gitu kan. Barang-barang rumah tangga. Nah, yang beli kulkas kredit, beli meja kredit, sofa kredit, nah seperti ini nih, bunga flat gitu ya pakainya. Terus motor, yang ada kredit motor kemana aja itu pakai ini gitu hitungnya. Lalu yang selanjutnya suku bunga efektif. Suku bunga efektif ini yaitu suku bunga yang diperhitungkan dari sisa jumlah pokok pinjaman. Misalkan setelah bayar pinjaman beserta bunganya masih bersisa, dan dihitung tuh dari sisa pokok pinjaman itu. Setiap bulannya sering menyusut. Nah, ini biasanya dianggap adil ya bagi kreditur ya namanya ya. Jadi dianggap adil karena dia tuh semakin lama bunganya semakin menyusut gitu ya, semakin habis pinjamannya atau semakin kecil sisa pinjaman kita, maka bunganya juga semakin kecil. Nah, itu dianggap adil gitu. Makanya banyak yang memakai bunga efektif ini. Lalu ada suku bunga anuitas. Nah, anuitas itu kelanjutan gitu ya. Ini metode ini mengatur jumlah angsuran pokok ditambah dengan angsuran bunga yang dibayar agar sama setiap bulannya gitu. Nah, ini sangat kalau di sini sangat membunuh lah istilahnya kalau bunga anuitas ya.
karena menyeramkan gitu. Nah, bunga anitas itu kita akan pelajari minggu depan gitu. Jadi kita akan menghitung dua dulu, yaitu yang paling sering kita gunakan yaitu bunga flat dengan bunga efektif. Yang di atas itu cuma itu mengikuti pasaran tertentu, dan itu sama perhitungannya. Jadi yang sering digunakan saat ini dan sering pula kita alami adalah suku bunga flat dan juga bunga efektif. Nah, pada pembelian rumah biasanya ya, bunga efektif, ada yang pakai bunga efektif itu. Lalu begini cara menghitungnya, ini rumusnya ya. Menghitung suku bunga. Jadi suku bunga flat itu rumusnya adalah kalau secara rumusnya begini ya, sebelah kiri saya ini atau di sana sebelah kanan atau kiri ya. Nah, rumusnya itu bunga per bulan sama dengan P kali I kali T dibagi JB gitu ya. Pokok pinjaman awal dikali suku bunga per tahun, terus dikali jumlah tahun jangka waktu kredit. Nah, lalu dibagi jumlah bulan dalam jangka waktu kredit gitu ya. Kak Kasdi jangan coret-coret dong. Terus selanjutnya sebelah kanan saya ini ada rumus termudahnya begini gitu. Karena saya tadi udah ngitung-ngitung ya gimana ya cara biar mudah dipahami dan mudah diterapkan gitu ya. Ini saya udah bikin rumusnya ini. AP itu adalah angsuran pokok sama dengan pinjaman dibagi lama meminjam gitu atau tenornya gitu ya. Tenornya 12 bulan, berarti dibagi 12 gitu. Lalu AB itu adalah angsuran bunga, pinjaman dikali bunga, ini yang suku bunga flat ya. Pinjaman dikali bunga dibagi lama meminjam. 12 bulan kah, 24 bulan kah gitu. Nah, terus JA jumlah angsuran, yaitu AP ditambah AB. Segitulah akan kita bayarkan. Ya. Terus SP adalah sisa pinjaman. Nah, sisa pinjaman itu didapatkan dari sisa pinjaman awal bulan dikurang dengan angsuran pokok, gitu ya. Nanti kalau ada yang agak kurang mengerti ditanya aja ya. Lanjut ke suku bunga efektif. Nanti kita ada contoh soal, kita bahas di Microsoft Excel nanti. Saya akan tayangkan nanti kan ya. Nah, ini suku bunga efektif ini rumusnya adalah bunga itu sama dengan SP kali I dikali 30 per 360. Ini jumlah hari dalam satu bulan dibagi dengan jumlah hari dalam satu tahun. Gitu. Nah, keterangannya di sini adalah saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya, terus I itu adalah suku bunga, 30 adalah jumlah hari dalam satu bulan, dan 360 adalah jumlah hari dalam satu tahun. Nah, jadi ada rumus mudahnya yang saya cari tadi. Nah, angsuran pokok itu adalah pinjaman dibagi lama meminjam. Ini sama ya. Nah, tapi di angsuran bunga itu berbeda hitungannya. SP itu adalah sisa pinjaman dikali bunganya. Nah, terus dibagi lama meminjam. Gitu. Jadi hasilnya sisa pinjaman lah, sisa pinjaman awal bulan ditambah angsuran pokok gitu ya. Nah, gitu. Jadi nanti kita akan praktekkan agar bisa tahu bedanya gitu ya. Ini saya sudah siapkan. Saya share screen mana ya? Nah, ini. Excel ini berisi, nah ini soalnya adalah, soalnya itu, soal lah. Saya share dulu deh contoh soalnya ini. Di sana sudah bisa dilihat ya contoh soalnya seperti apa. Nih, contoh soalnya adalah Andi ingin membeli motor. Dia membelinya melalui bank dengan cara cicilan. Nah, bank memberikan kredit dengan jangka waktu 12 bulan sebesar 18 juta dengan bunga 10% per tahun. Ini flat hitungannya, ini ada tanda flat ya, ini flat. Nah, asumsi bahwa suku bunga tidak berubah alias tetap selama jangka waktu kredit. Berapakah Andi harus mengangsur? Nah, nanti kita lihat di sini. Di yang paling gampang kita terapkan di Excel ini karena rumusnya panjang ya. Nah,
di sini kita sudah ada pinjaman si Andi tadi ada 18 juta. Terus bunganya 10% per tahun. Nah, lama dia meminjam adalah 12 bulan gitu. Nah, nanti di sini di nomor ini diisikan lama dia meminjam. Mulai dari 0 ya, bukan mulai dari 1 gitu. 0 terus 1 2 sampai berapa ya? Sampai 12 ya. 12, oke. Sampai 12. Nah, begini. Jadi angsuran pokoknya di tahun 0 itu masih 18 juta. Gitu. Kita tulis 18 juta. Seperti 18 juta. 18 juta. Nah, di sini angsuran bunganya ini belum ada ya, karena kita masih masih di tahun 0, dia masih diberikan pinjaman gitu. Jadi belum ada. Oke, seperti ini. Nah, lalu di tahun pertama ini dia kan membayar gitu. Kita akan mencari sisa pinjamannya. Sisa pinjaman kan belum ada, berarti kita masih masukkan dari sisa pokok ini. Nah, jadi kita masukkan di sini. Nah, jadi 18 juta. Nah, di angsuran pokok rumus kita tadi kan sudah ada gitu ya. Angsuran pokok itu kalau pakai suku bunga flat itu adalah pinjaman per lama meminjam gitu. Berarti pinjaman dibagi 12 gitu ya. Nah, di atas ini aja lah. Nah, C2 dibagi 12. Ada C2 bagi 12. Oke. Nah, 1.500.000 gitu ya. Benar nggak tuh? Ada yang itu nggak? Ada yang udah nyari nggak? Tunggu dulu. Benar Bu, benar. Benar ya. Nah, oke. Nah, di sini bunganya kita nyari bunga ya. Di tahun pertama tuh nyari bunga. Jadi angsuran bunganya tadi kalau flat adalah pinjaman dikali bunga per 12 gitu ya. Pinjaman berarti pinjaman ini dikali bunganya dibagi 12. Nah, di sini Bapak Ibu jangan lupa kasih itu nanti kasih dolar ya. Soalnya kalau kita kita urutkan ke bawah itu nanti berubah dia gitu. Nah, kita cari dulu hasilnya. Berarti bunganya per tahun bunga angsurannya per bulan adalah 150. Nah, jadi jumlah angsurannya berapa ini? Jumlah angsurannya ini ditambah ini, gitu ya. Tuh, seperti itu. Nah, jadi jumlah angsurannya adalah 1.650.000. Nah, itu yang akan dibayarkan. Ini yang akan dibayarkan kepada tempat kita meminjam itu. Nah, jadi di sinilah sisa angsurannya berapa gitu ya. Nah, jadi sisa angsuran tuh ini dikurang ini. Jadi sisanya adalah 16.350. Ini formatnya. Seperti itu. Ada yang bertanya nggak? Takutnya nggak paham gitu ya. Menghitung tuh? Menghitung. Ya, silakan. Silakan nanya ya. Itu rumus yang pertama itu nanti di-share ya, Bu. Saya tadi lupa mau screenshot. Ada di itu, ada di juga ada di e-learning, itu download PowerPoint-nya di sana. Gitu ya. Oh, oke, Bu, siap. Cuma ada satu lagi itu nanti saya share aja di grup ya, rumus yang untuk nanti deh saya ganti lagi di e-learning-nya. Itu, yang rumus untuk untuk PV yang lupa ya. Nah, nanti saya perbarui gitu. Oke. Nah, ini cara menghitungnya. Nanti kalau di sini silahkan diubah ini menjadi sini ya, dikasih dolar di sini biar nggak berubah-berubah. Sini. Nah, nih. Ah ya, sini.
Nanti kalau ditarik ke bawah tuh nggak berubah dia gitu ya. Habis itu oke. Nah, seperti ini. Nanti ini bisa ditarik ke bawah aja gitu. Bisa ditarik ke bawah aja gitu ya. Nah, jadi kita blok ini, ditarik ke bawah nanti ketemu itu hasilnya gitu. Coba kita tarik. Semoga nggak salah saya. Oh, ada yang salah ini. Pak Kasdi, ini salahnya di mana nih? Harusnya di sini 0 gitu ya. Nah, jadi hasil akhirnya itu 0. Itu habis pinjamannya di tahun ke-12 gitu ya. Nah, ini saya hitung dulu ini. Jadi hitungannya sama ya, 18 dibagi 12. Oke. Nah, hitungannya sama. Jadi pinjamannya dikali bunga dibagi 12. Nah, gini. Ini dicari ke bawah sampai di akhir ini adalah 0 gitu. Ini hasilnya 0 gitu ya. Hasilnya strip. Soalnya di akhir tahun 12 itu kita udah bayar, jadi pinjaman kita habis gitu. Nah, oke, seperti itu caranya. Ada yang sudah mencari belum? Ada yang sudah mencari? Di saya sama Bu Sama. hasilnya. Ya, tadi apa namanya tuh hasilnya seperti itu. Ada kata CS pakai dolar katanya kan, biar nggak berubah. Hasilnya berubah juga di bawah kan. Silakan nanti dicari itunya apa namanya hasilnya sampai ke bawah gitu ya. Nah, ini jumlah ansurnya tinggal gini doang. Jumlah ansuran itu adalah dari bunga ini ditambah ini. Nah, ini dia tetap gitu. Jadi sisanya adalah ini dikurang ini. Nah, seperti itu. Sampai ke bawah begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, teksnya masih general. Ganti range. Nomor. Basic. Nah, seperti ini. Gitu. Oke, nanti dicari sampai ke bawah ya. Nanti hasilnya di bawah tuh 0. Gitu ya. Di sini. Strip nanti. Kita ke bunga efektif. Bunga efektif itu cara mencarinya seperti ini. Pinjaman kita tadi itu kita buat dulu. Dia pinjaman selama 12 bulan ya. Nah, kita buat lagi di sini. Kita sampaikan ke 12. Nah, 13. Nah, di pinjaman awal kita itu ansuran pokok kan belum ada gitu ya. Nah, kita masih di angka 18 juta. 18 juta. 18 juta per juta 800 nih. Kurang maunya 1. Oke. Nah, seperti ini. Nanti kita hitung pokok pinjamannya. Pinjaman. Oke. Nah, di sini masih sisanya masih segini. Karena apa? Karena kita baru mendapatkan pinjaman, gitu ya. Baru mendapatkan pinjaman. Gitu. Nah, di sini masih ini sisa pinjaman kita karena baru. Jadi pas di ini kita hitung, pas mengansur di bulan pertama itu kita hitung gitu. Ansuran pokok kita adalah berapa gitu. Kita hitung ansuran pokoknya berapa. Misalkan ansuran pokoknya itu rumusnya itu sama dengan yang tadi ya. Jadi yang jumlah pinjaman tadi itu dibagi bulannya, berapa bulan kita minjem. Jadi 1.500.000. Nah, bunga inilah yang akan membedakan nanti, gitu ya, membedakan. Jadi kalau menghitung bunga, sisa pinjaman gitu, sisa pinjaman masih di sini ya. Biasanya sisa pinjaman di sini, ya, sisa pinjaman. Jadi di sini dikali bunganya 10% dibagi
lama meminjam, bagi 12 gitu ya. Bagi 12. Nah, seperti ini. Ini 150 di awal, nanti ke bawahnya nanti dia berkurang gitu. Ini kalau salah kita koreksi bersama ya. Nah, terus nanti di sini jumlah angsuran itu adalah ini ditambah angsuran pokok ditambah bunga. Jadi 1.650 dan di sini tetap sisa pinjaman dikurang jumlah angsuran. Jadi sisanya 16.350. Nah, di sini kita masukkan yang ini. Nah, sisa pinjaman awal gitu ya untuk pembayaran bulan kedua. Nah, di sini angsuran pokoknya tetap dibagi 12. Nah, jadi di sini sisa pinjaman ini dikali yang namanya bunga 10% dibagi 12. Nah, nurun kan? Berkurang jadinya kan bunganya di tahun kedua. Nah, itu namanya efektif. Jadi dia itu berubah gitu ya. Nah, ini ditambah ini. Nah, jadi setiap bulannya bunganya berkurang gitu. Berkurang jumlah angsuran. Jadi seperti ini. Nah, begitu ya Bapak Ibu semua, nanti diteruskan sampai ke bawah, sampai akhirnya itu adalah pinjamannya lunas gitu. Nah, seperti ini. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya nggak Bapak Ibu? Silakan. Bu, Ya, izin Bu. ya silakan. Kalau nolnya kita nggak usah tulis kan nggak ada masalah kan Ibu? Ya nggak masalah sih, cuma di efektif ini ada koma-komanya gitu ya. Enggak, koma-koma. maksudnya gini, yang nolnya ini yang di kolom 8 ini, yang baris 8 ini kan nol. Oh, itu Bapak nanti kebingungan. Kita Kan ngitungnya periode. Saya bisa ambil dari yang ini, dari yang Di atas dari kan? yang atas. Iya, Kalau pinjaman. kalau paham sih nggak apa-apa ya Pak ya. Tapi kalau nggak paham tuh susah gitu. Ini saya menjelaskannya itu dari awal ya, dari supaya nolnya. terstruktur ya Bu ya. Ya, jadi ini garis Siap, Bu. waktu. Ini garis Ya. waktu tadi ya. Nah, Siap. garis waktu dari uang. Oke. Silakan kalau paham, silakan gunakan cara yang termudah gitu. Siap Bu. Gitu ya. Terima kasih. Ya, silakan yang mau bertanya. Kita kembali ke slide tadi ya. Ini ada contoh soal nomor 2. Ini dikerjakan ya Bapak Ibu ya. Nah, dikerjakan, dikumpulkan bareng dengan tugas keempat tadi. Yang saya share di di e-learning ya. Nah, dikumpulkan nanti berapa sih suku bunganya gitu. Hitung kan yang kedua-duanya. Di sini kan saya tuliskan efektif ya. Nah, jadi cari aja flat dengan efektif gitu. Pakai Excel aja, yang penting paham gitu ya. Ini buat latihan nomor 2, ini buat latihan ya. Nggak dikerjakan juga nggak masalah sih gitu. Yang penting paham, soalnya ujian kita soalnya ini gitu. Nggak jauh-jauh dari ini gitu. Oke, silakan yang bertanya karena kita udah selesai sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Izin Bu, Ya, yang kedua tadi setelah dicari malah minus ya. Yang mana itu? Yang efektif ya? Efektif. Enggak sampai 0. Jadi minus 917.241 rupiah. Ya harusnya 0 itu Pak Kasdi. Karena makanya tadi ada ditambahkan dolar itu Pak. Biar nggak berubah sampai ke bawah. Coba nanti kita cek lagi Pak Kasdi itu. Biar 0 di bawahnya itu. Sampai 0 kita hitung. Dia katanya di sini harus dikasih dolar katanya kan, tanda dolar biar nggak berubah gitu. Nah. Itu materi semester yang lalu Pak Abrar. Bener ya, masih ingat ya dolar ya. Masih ingat lah Pak, kalau dolar pasti ingat terus Pak. Iya. Tiap bulan terima Kemarin dolar kan itu pasti ingat, Pak. Kemarin itu Bapak Ibu udah belajar manajemen 1 nggak? Manajemen keuangan 1. Udah belajar Bu? Belum, Bu. Belum ya? Manajemen keuangan baru kali ini? Iya, Bu. Wah. Iya, Bu. Gila itu. Harusnya manajemen keuangan 1 tuh semester 2.
yang ketiga nih manajemen keuangan 2. Jadi makanya pusing hitungnya gitu. Tugasnya jadi banyak kan. Gitu. Harusnya kita tuh kalau manajemen kedua tuh hitung-hitungan doang. Nah, yang di manajemen ke-1 itu teori gitu kan. Nah, gitu. Jadi mohon maaf ya, saya bukan maksud mengazab dengan tugas gitu ya, karena harus saya sampaikan semuanya gitu. Nah, ada yang bertanya nggak? Silahkan. Pusing berdosen, aduh. Kalau nggak pusing nggak kuliah gitu Pak. Saya juga pusing. Tadi cari soal kan bikin soal apa ya gitu kan. Selama sampai sore tadi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita tutup. Nanti kan soal yang terakhirnya dikerjakan ya. Nanti saya tunggu apa namanya itu hasilnya gitu. Untuk latihan buat ujian. Nanti pas ujian kita kan kalau bisa itu pakai apa namanya itu pakai Excel ya. Pakai Excel itu Bapak Ibu kalau bisa difotoin aja, masukin aja fotonya ke dalam e-learning itu ya. Kalau bisa dimasukin fotonya masukin aja gitu. Nanti saya nilainya di sana aja gitu. Jadi gampang lah cari di apa di Excel-nya. Nah, jadi masukkan aja fotonya ke dalam itu, ke dalam apa namanya ke dalam e-learning-nya itu, UTS-nya gitu. Begitu. Silakan yang mau bertanya sebelum kita tutup. Ada yang mau bertanya nggak? Nggak banyak pun Pak, dikit cuma. Ada di Google semua Pak. Ada di Google semua Pak Sipul. Google ada semua jawabannya. Teori itu mah, nggak itu. Nah, Bapak Ibu saya mau menginfokan gitu ya. Minggu depan kan saya mau ke Jakarta gitu. Jadi kebetulan kita kalau saya sampainya cepat kita kuliah, kalau enggak gitu ya. Minggu depan tanggal 4 ya. Ya, tanggal Jumat tanggal 4 ya. Nah, jadi tanggal 4 itu tetap tugas dikumpulkan karena di e-learning itu ada jangka waktu gitu ya. Nah, untuk jam pengganti itu Bapak Ibu ada waktu enggak gitu, malam gitu ya. Mau malam kayak mau apa gitu di hari Senin malam gitu. Hari Senin malam jam 8. Janganlah jam 7 buru-buru pulang kerja gitu ya. Senin malam jam 8 gitu. Untuk manajemen keuangan. Kita bahas pertemuan apa namanya pertemuan untuk hari Jumat. Jadi hari Jumat kita nggak kuliah gitu. Kalau ada waktu nanti saya umumkan ya, kita kuliah hari Senin malam manajemen keuangan gitu. Nah, tapi tugasnya dikumpulkan paling lambat hari Jumat. Gitu. Paling lambat hari Jumat. Oke. Nah, begitu ya. Nah, terus di hari Jumat, hari Kamis itu kita masih kuliah lah gitu ya. Soalnya saya berangkatnya pagi gitu. Oke. Ini yang apa namanya yang absennya udah saya foto-fotoin, yang tadi hadir karena sinyal nggak masuk, nanti infokan saya di itu ya di grup gitu. Nah, saya udah absen manual di sini. Karena banyak yang nggak hadir gitu, hampir setengahnya nggak hadir gitu ya. Oke Bapak Ibu, kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Benar ya, nggak ada pertanyaan? Udah paham ya? Insya Allah paham gitu ya. Semoga UTS-nya lancar nanti. Ya. Kita UTS-nya soalnya nggak banyak, kok cuma 5 gitu ya. 5 beranak. 5 hitungannya Bu ya. Ke bawah ya. Siapa ya? Coba ke suarain temen aja. Coba ke suarain temen aja. Ya udah. Coba ke suaranya. Oke Bapak Ibu, sekian ya apa namanya itu perkuliahan kita malam ini. Terima kasih sudah hadir dan mohon maaf segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga bermanfaat. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om siapa? Terima kasih, Bu. Dibilang om siapa? Om Terima kasih.